Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Khairunisa, NPM 10070718132, dengan Fakultas Teknik dan dengan Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Kali saya akan menjelaskan judul saya dengan judul Analisis Tingkat Kepentingan dan Kinerja Atribut Taman Kota Ciwidey yang dipersepsikan oleh pengguna. Pada pendahuluan ini, akan saya jelaskan yaitu pada Taman Kota Ciwidey terdapat permasalahan pada beberapa aspek, meliputi permasalahan dalam pengelolaan sampah, yaitu soal sampahnya dibakar pada kawasan taman, adanya vandalisme pada kawasan taman, sampai pada permasalahan aksesibilitas yang cukup tersendat dan terganggu pada hari libur. Dan hal ini juga dapat dapat menimbulkan kondisi yang tidak nyaman bagi pengguna. Lalu, dengan banyaknya pengguna taman, khususnya pada hari libur, ini juga dapat mengindikasikan pengguna memiliki harapan atau ekspektasi yang cukup tinggi untuk menikmati ruang terbuka publik. Dari situ, perlunya ada penilaian terhadap kinerja atribut karena dengan penilaian tersebut dapat mengetahui persepsi pengguna, dapat mempengaruhi terhadap pengembangan taman dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Lalu pengguna juga akan membandingkan ekspektasi terhadap atribut yang dianggap penting dengan persepsi kinerja untuk memperoleh sebuah evaluasi terhadap pengalaman pemanfaatan taman. Dari situ, pada judul ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut, yaitu bagaimana kesesuaian antara tingkat kepentingan dan kinerja atribut Taman Kota Ciwidey yang dipersepsikan oleh pengguna, serta tujuannya yaitu menganalisis tingkat kepentingan dan kinerja atribut Taman Kota Ciwidey yang dipersepsikan oleh pengguna. Pada metodologi ini, pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi mixed method dengan menggabungkan kualitatif dan kuantitatif. Penggunaan kualitatif ini menggunakan observasi, studi literatur, dan wawancara. Untuk kuesionernya digunakan untuk menggunakan metode sampling menggunakan teknik sampling insidental. Dengan populasi yaitu satu kecamatan Kecamatan Ciwidey yaitu sebesar 86.455 jiwa. Dengan menggunakan Slovin didapat sampel dengan jumlah 100 orang. Untuk analisisnya, terdapat dua analisis, yaitu analisis deskriptif yang digunakan untuk menjabarkan kondisi Taman Kota Ciwidey berdasarkan identifikasi variabel penelitian, serta penggunaan analisis IPA yaitu dengan tingkat kinerja atribut Taman Kota Ciwidey yang ditingkatkan di tingkat kepentingan pengguna yang berkunjung, dengan rumus sebagai berikut. Lalu setelah itu dimasukkan ke dalam kuadran Important Performance Grid dari Martel Engines. Lalu ada tingkat kesesuaian antara tingkat kepentingan dan kinerja atribut Taman Kota Ciwidey dengan rumus sebagai berikut. Untuk atribut atau variabel yang digunakan, terdapat 4 atribut atribut utama yang digunakan itu menggunakan atribut comfort, accessibility, safety, dan meaningful activity. Pada analisis tingkat kepentingan dan kinerja ini, terdapat pada atribut comfort, pada kuadran 1, yaitu kuadran yang dianggap penting tetapi memiliki kinerja yang rendah, yaitu pada kondisi musola dan toilet pada kawasan taman. Untuk atribut accessibility, pada kuadran 1 terdapat kondisi parkir pada kawasan taman dan mengakomodasi pengguna disabilitas. Untuk atribut safety, terdapat keberadaan CCTV pada kawasan taman yang berada pada kuadran 1. Lalu untuk meaningful activity, terdapat sebaran kegunaan taman dalam kegiatan musiman pada kuadran 1. Lalu untuk nilai kesesuaian antara tingkat kepentingan dan kinerja, pada atribut comfort ini memiliki hasil pada setiap subatribut, yaitu pada kondisi pengguna kurang puas dan kondisi pengguna tidak puas. Lalu untuk atribut accessibility ini didapatkan hasil kondisi pengguna kurang puas. Lalu untuk atribut safety ini mendapatkan hasil kondisi pengguna tidak puas. Lalu untuk meaningful activity ini terdapat hasil kondisi pengguna kurang puas. Baik, untuk kesimpulannya, pada atribut comfort ini, berdasarkan atribut comfort, diketahui bahwa pada kuadran 1 ini terdapat kondisi musola dan toilet, sehingga perlu diprioritaskan dalam penanganannya. Serta pada analisis tingkat kesesuaian antara kepentingan dan kinerja juga didapatkan bahwa nilai kondisi musola dan toilet ini berada pada nilai paling rendah pada atribut comfort. Dan jika berdasarkan observasi, teman-teman juga mengeluhkan pada kondisi musola dan toilet. Untuk atribut accessibility ini, terdapat kondisi parkir dan penunjang pengguna disabilitas yang mendapatkan tempat kuadran 1, yaitu yang perlu diprioritaskan dalam penanganannya.
Jika berdasarkan analisis tingkat kesesuaian, antara kepentingan dan kinerja juga didapatkan bahwa nilai kesesuaian paling rendah ialah penunjang pengguna disabilitas. Lalu, jika berdasarkan observasi, tidak terdapat parkiran jelas untuk pengguna taman. Dan untuk penunjang disabilitas juga tidak ada menyeram masuk dan keluar pada kawasan taman dan within lokal, hanya pada pintu depan. Lalu pada atribut safety ini, berdasarkan analisis tingkat kepentingan dan kinerja juga didapatkan pada kuadran 1, yaitu keberadaan CCTV. Sehingga perlu diprioritaskan dalam penanganannya, dan berdasarkan analisis tingkat kesesuaian antara kepentingan dan kinerja, didapatkan bahwa kondisi nilai kesesuaian paling rendah itu merupakan CCTV. Lalu, jika berdasarkan observasi, untuk keseluruhan subatribut pada atribut safety ini perlu penanganan untuk setiap atributnya, karena masih perlu ada perbaikan. Lalu, untuk atribut meaningful activity ini, berdasarkan analisis tingkat kepentingan dan kinerja, didapatkan bahwa pada kuadran 1 ini adalah acara musiman. Tetapi, berdasarkan observasi, skala pelayanan pada taman kecamatan dapat difungsikan sebagai jenis kegiatan pasar tumpah. Sehingga acara musiman yang bisa diadakan sesuai dengan skala pelayanan itu hanya pasar tumpah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.